Ya, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai makalah hidangan tradisional dari Sulawesi Selatan dengan mata kuliah kulineri dengan dosen pengampu Ibu Adila Fayasari SGZ MPH dengan praktisi Ibu Zainabul Kubro SGZ MM. Untuk anggotanya sendiri, kami ada 5 anggota. Yang pertama Amelia Putri, yang kedua Tri Utami, yang keempat Jelita Mulanda Puspitasari, yang kelima Rina Sakira. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan mengenai materi hidangan tradisional dari Sulawesi Selatan. Saya persilahkan untuk rekan saya untuk menyampaikan materi tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama yaitu Oke, baik. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Di latar belakang ini uh, menjelaskan tentang Indonesia itu merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan kebudayaan. Tetapi pada saat ini masih sedikit sekali budaya yang masih belum dikenal oleh masyarakat umum, termasuk terutama budaya kulinernya. Masakan Indonesia itu merupakan suatu bentuk pencerminan terhadap beragam budaya dan tradisi masing-masing pulau yang berada di sepanjang gugusan. Uh, masakan Indonesia, masakan Indonesia sudah memegang peranan penting dalam budaya karena secara umum masakan ini memiliki cita rasa yang khas serta kaya akan bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang tersebar di penjuru Nusantara. Rempah-rempah tersebut kemudian akan menghasilkan kuliner yang berkualitas yang akan didominasi oleh rasa dan bumbu yang kuat. Hal ini yang menjadikan kuliner khas Nusantara menjadi salah satu identitas Indonesia. Salah satu daerah yang identik dengan kuliner khas yang sedang menuju pengembangan wisata yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu provinsi yang besar di Indonesia yang memiliki banyak destinasi tempat wisata, khususnya wisata kuliner. Kekayaan dari cita rasa yang disebutkan dalam aneka macam kuliner ini menjadikan kuliner khas Sulawesi terkenal sebagai salah satu kuliner di Indonesia. Kuliner khas Sulawesi Selatan ini salah satunya yaitu ada bubur basang. Bubur ini biasanya lebih sering disantap pada waktu sarapan atau dimakan menjelang senja sambil ditemani oleh secangkir teh atau kopi. Selanjutnya, bubur basang juga lebih nikmat dihidangkan dalam keadaan panas dan diberi gula atau topping keju secukupnya. Kalau kuliner khas Sulawesi Selatan yang kedua adalah sup konro. Sup konro ini biasanya dibuat uh, dengan bahan iga sapi atau daging sapi. Masakan ini merupakan masakan berkuah yang memiliki warna coklat yang berasal dari buah keluak yang biasanya sup konro ini disajikan dengan burasa atau ketupat yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya, Baik, selanjutnya akan saya paparkan olahan yang barusan dipaparkan ini adalah identik dengan rasa yang typo. Baik, untuk rumusan masalahnya dari makalah ini yang pertama ada apa saja sih rempah-rempah yang ada dan bahan baku pada makanan khas Sulawesi seperti bubur basang dan sekongro. Lalu, apakah hidangan bubur basang dan sekongro mempunyai makna budaya, seremonial atau perayaan tertentu? Lalu, apa saja alat masak tradisional yang digunakan untuk hidangan bubur basang dan sekongro? Lalu, yang terakhir adalah jelaskan teknik memasak yang digunakan untuk mengolah bubur basang dan sekongro. Terus untuk tujuannya itu dapat mengetahui apa saja rempah-rempah dan bahan baku dalam hidangan bubur basang dan kongro. Terus dapat mengetahui makna budaya, seremonial, atau percayaan tertentu, hidangan bubur basang dan sukongro. Lalu dapat mengetahui alat masak tradisional apa saja yang digunakan untuk
pengolahan bubur basang dan sukmoro. Dan yang terakhir adalah dapat mengetahui teknik memasak yang digunakan Baik, untuk yang mengolah bubur selanjutnya ada sop konro. basang dan Sop konro adalah salah satu hidangan khas dari Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Ini adalah sup berbahan dasar iga sapi yang dimasak dengan kuah kaya rempah. Sop ini memiliki cita rasa gurih, pekat, dan sedikit pedas. Dengan ciri khas penggunaan bumbu tradisional khas Bugis Makassar, biasanya disajikan dengan nasi putih. Warna kuah hitam kecoklatan dari buah keluak yang berwarna hitam dan beraroma khas. Dan selanjutnya, rempah-rempah dan bahan baku. Bahan baku sop konro ada iga sapi, rempah-rempah, bawang merah, bawang putih, ketumbar, keruak menjadi bahan khas yang memberi warna gelap dan rasa khas pada sop konro. Jinten, santan, pala, hitam, jahe, kemiri, kemiri disangrai sebelum dihaluskan, daun salam, daun jeruk, kayu manis, dan cengkeh kapulaga. Keunikan dari penggunaan rempah-rempah ini terletak pada keseimbangan rasa yang dihasilkan manis, pedas, gurih, dan sedikit asam, yang menggambarkan keberagaman budaya Sulawesi Selatan, terutama di Bugis Makassar, tradisi kuliner yang berkembang di wilayah tersebut. Yang selanjutnya ada makna simbolis. Sop konro memiliki simbolis yang erat kaitan Sulawesi Selatan sebagai salah satu makanan khas daerah tersebut, tetapi juga menyimpan nilai kultural dan filosofi tertentu. Berikut ada beberapa makna simbolis sop konro. Yang pertama, bahan utama sop konro yaitu iga sapi merupakan bahan yang diangkat. Hidangan ini sering disajikan dalam acara penting seperti pernikahan, upacara adat, dan perayaan keluarga, melambangkan penghormatan kepada tamu atau keluarga yang hadir. Daging sapi juga melambangkan kemakmuran dan kemampuan biakan yang terbaik. Yang kedua, penyajian sop konro biasanya dilakukan dalam konteks makan bersama seperti acara keluarga besar atau perayaan adat. Kuahnya yang kaya dan lezat menggambarkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat Bugis Makassar. Yang kedua ada bubur basang. Bubur basang adalah hidangan khas dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sejenis bubur yang terbuat dari jagung bulut atau jagung ketan yang kemudian dimasak dengan santan, tepung beras, dan sedikit garam. Kombinasi bahan-bahan ini menghasilkan bubur yang memiliki tekstur lembut dan kenyal, serta cita rasa gurih yang khas. Rempah-rempah dan bahan baku pada bubur basang yaitu bubur basang menggunakan bahan baku jagung bulut, santan, tepung beras, dan air. Untuk rempah-rempah terdapat daun pandan, garam, dan gula. Keunikan dari rempah-rempah tersebut terletak pada kombinasi daun pandan dan garam memberikan rasa yang sederhana namun sangat mengena. Peningkatan aroma harum harum pandan berpadu dengan gurihnya santan menciptakan aroma yang sangat khas dan mengundang selera, serta dengan penggunaan rempah yang minimal, rasa alami dari jagung bulut dan santan menjadi lebih tinggi. Untuk makna simbolis, yang pertama yaitu keseharian dan kesederhanaan. Bubur basang seringkali diasosiasikan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Sulawesi Selatan. Bahannya yang mudah didapatkan dan cara pembuatannya pun sederhana. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan dan kepraktisan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Yang kedua, kehangatan keluarga. Hidangan ini menjadi pengikat keluarga dan menjadi bagian dari tradisi turun-temurun. Yang ketiga, keterkaitan dengan alam. Penggunaan bahan lokal ini menunjukkan keterkaitan masyarakat dengan alam dan penghargaan terhadap hasil bumi. Yang keempat, sumber energi. Simbolisnya, hidangan ini memberikan kekuatan dan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kelima, keramahan dan kedermawaan. Kedermawaan yang khas masyarakat Sulawesi Selatan ini menunjukkan sikap terbuka dan menyambut baik kehadiran orang lain. Yang kemudian ada alat-alat masak tradisional. Yang pertama lesung, yang kedua alu, yang ketiga wajan, yang keempat kayu pengaduk, yang kelima ada ayakan. Selanjutnya ada teknik memasak. Yang pertama merebus atau blending, lalu kemudian mencampur, yang ketiga mengaduk. Pengaruh teknik memasak terhadap cita rasa dan tekstur. Yang pertama tadi, yang kedua kematangan, yang ketiga homogenitas, yang keempat distribusi rasa, yang kelima mencegah santan pecah, dan yang terakhir memasak merata. Sebagai calon ahli bisnis
mendukung upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sambil tetap menghargai warisan kuliner tradisional seperti bubur basang. Ada beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, mengurangi penggunaan santan kental. Yang kedua, penambahan sayuran. Dan yang terakhir, penggantian dengan protein lebih sehat. Oke, selanjutnya pada bagian bab penutup, untuk kesimpulannya sendiri, kuliner tradisional Sulawesi Selatan ini menjadi daya tarik bagi wisata yang sangat potensial. Berbagai daerahnya seperti Makassar, Goa, hingga Tanah Toraja memiliki ciri khas yang masakan yang mampu meminat wisata lokal maupun mancanegara. Sebagai contoh, banyak wisatawan yang datang ke Makassar tidak melewatkan kesempatan untuk mencicipi coto Makassar yang disajikan dengan ketupat dan bumbu kacang khas. Di sisi lain juga banyak kuliner-kuliner yang eh, perlu dicoba untuk wisatawan lokal maupun mancanegara yang berdatangan pada kuliner tradisional Sulawesi Selatan. Lalu selanjutnya mungkin bisa di-scroll, Mbak. Pentingnya pelestarian kuliner tradisional juga terletak pada peran sebagai media pendidikan budaya. Anak-anak juga perlu diberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung dalam makanan tradisional, seperti rasa syukur terhadap alam, pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya, serta tadi sudah dijelaskan mengenai simbol-simbol bahwa makna dari setiap masakan itu juga memiliki simbol dan ciri khas dari Sulawesi Selatan sendiri. Tidak dapat disangkal, globalisasi membawa tantangan sekaligus peluang bagi kuliner Sulawesi Selatan. Di satu sisi, globalisasi dapat menggeser makanan tradisional jika masyarakat lebih memilih makanan asing. Tidak memungkiri bahwa sekarang banyak anak-anak muda yang sangat ikut serta dalam makanan-makanan yang mungkin dengan istilah yang FOMO seperti itu ya. Mungkin sekarang itu banyak sekali teman-teman yang ingin meramaikan makanan yang sedang viral saja. Namun jika itu diteruskan, maka makanan tradisional dari yang telah dicontohkan Sulawesi Selatan dan bisa saja tergeserkan dengan makanan-makanan asing tersebut. Dengan pengawasan modern dan juga promosi yang aktif, harusnya restoran di luar negeri atau program budaya masakan khas Sulawesi Selatan kami harap dapat menjadi duta kuliner di Indonesia. Langkah ini kami harapkan tidak hanya meningkatkan apresiasi terhadap kuliner lokal, tetapi juga membantu memperkenalkan budaya Indonesia secara lebih luas, entah dari Sulawesi Selatan maupun di provinsi-provinsi selain dari Sulawesi Selatan. Terima kasih. Mungkin itu saja. Nanti untuk daftar pusakanya bisa di-scroll, Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan terkait kuliner tradisional dari Sulawesi Selatan. Saya Rina Sakira beserta rekan-rekan kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.